Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Haja Nurhairunisa dari kelas 22D. Saya di sini akan menerangkan terkait keberagamaan pada masa dewasa dan penelitian tahap-tahapan keberagamaan untuk memenuhi tugas UAS saya di semester 3. Yang pertama, ketika kita dewasa, kita itu akan mengalami beberapa hal gitu ya. Kayak karena kita tuh udah ada di fase mateng dalam beragama gitu ya. Yang pertama yang kita hadapi adalah diferensiasi, yaitu menerima ajaran agama secara kritis. Yang tadinya tuh ketika kecil gitu ya, kita tuh cenderung ya udah iya aja gitu dalam beragama. Tapi ketika udah dewasa, kita tuh lebih kritis. Kayak contohnya ketika saya waktu itu ya, saya mempertanyakan kenapa ketika sholat itu harus wudhu gitu ya, ataupun kenapa sih misalkan ya kita batal, tapi kenapa yang dibasuh itu bukan bagian belakang tapi malah muka sama tangan kita. Nah, itu adalah ciri-ciri bagian dari kedewasaan kita gitu, karena kita sudah bisa berpikir secara kritis. Nah, yang kedua itu dinamis. Nah, kita sudah menyelaraskan agama dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi enggak istilahnya seimbang gitu loh. Nah, yang ketiga adalah komprehensif, yaitu agama yang dianut sudah bisa dijadikan filsafat kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita menimbang dan memilah sesuatu tuh jadi lebih dari sudut pandang agama gitu ketika sudah besar. Jadi apa nih manfaatnya, apa nih mudorotnya gitu loh ketika melakukan hal ini dan hal itu gitu. Kayak heuristik gitu ya. Kita itu mengetahui kurang dan lebihnya kita dalam beragama. Kayak contohnya nih, si A ini dia tahu kalau dalam ilmu fikih dia kurang dan dia mau untuk belajar. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian masuk ke penelitian tahap-tahapan keberagamaan. Yang pertama itu konsep Tuhan. Ketika kita masih kecil gitu ya, di usia 3 sampai 6 tahun, kita itu akan ada di tahap dongeng, ataupun kita menggambarkan Tuhan itu ya udah sebagai raksasa gitu ya, ataupun gambaran-gambaran lain yang kita dengar dari dongeng yang sering kita dengar ketika sebelum tidur gitu. Yang kedua, di umur 7 sampai 6 tahun, nah ini kita masuk ke tahap realistik. Kita udah dengar terkait agama, jadi intinya kita udah belajar loh yang namanya agama itu seperti apa gitu ya. Yang ketiga yaitu tahap di usia 13 sampai 18 tahun, tahap individualistik. Jadi kita udah menggambarkan agama itu berbeda dengan orang lain gitu ya. Ada 3 golongan ataupun kelompok gitu ya. Yang pertama, anak yang mengikuti gambaran Tuhan secara formal dari orang-orang sekitar. Jadi gimana orang-orang sekitar menggambarkan Tuhan itu ya udah gitu, si anak itu mengikuti gitu. Yang kedua itu menggambarkan Tuhan yang bersifat mistik gitu ya. Yang ketiga lebih memperhatikan simbol-simbol keagamaan dalam menggambarkan terkait Tuhan gitu. Yang selanjutnya yaitu konsep doa. Di usia kita yang masih belia gitu ya, terutama di usia 5 sampai 7 tahun gitu ya, kita tuh ketika berdoa belum tersusun rapih gitu istilahnya, belum sistematis. Dan kita tuh ya udah kayak misalkan kita punya keinginan satu, misalkan aku pengen beli robot, nah besoknya bisa berubah gitu loh. Ya Tuhan, aku pengen beli Barbie, ataupun nanti ketika suatu lain hari kita akan berubah minatnya, kayak aku pengen main ke Dufan gitu. Nah, kemudian di usia 7 sampai 9 tahun kita itu udah bisa memberikan konsep terkait doa tuh secara terperinci gitu. Dan kita udah ngerti tahap-tahap sebelum kita berdoa tuh harus apa dulu gitu. Jadi udah lebih memahami gitu ya. Nah, dan terus lebih terperinci ketika berdoa tuh lebih lebih dalam, kayak misalkan aku mau robotnya yang ini kayak gini gitu. Dan di usia 10 sampai 12 gitu ya, doa dipanjangkan sebagai suatu bentuk komunikasi atau percakapan dengan Tuhan gitu. Jadi kita udah ngerti nih, di umur segini tuh kita udah bisa curhat gitu ya ketika itu tuh. Jadi yang tadinya awalnya ya udah memandang doa tuh ya udah secara eksplisit aja gitu ya, tapi ketika di umur 10 sampai 12 tahun kita tuh udah bisa curhat dan bisa kayak meringankan diri kita gitu ya dalam beban kehidupan gitu. Cukup sekian dari saya.
Sekian, semoga video ini bisa memberikan kita pemahaman terkait hubungan antara psikologi agama dengan perkembangan keagamaan di masa kita kecil dan ketika dewasa gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mundur makola, wala tandur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.